Bismillahirrahmanirrahim. Harinya dia di hari Jumat, dia baca terus. Baca pertama dengan pandangan tilawah, terus kadang-kadang dia menggunakan handphone ini untuk simak, dengar tilawahnya. 6 bulan hafaz suratul Kahfi. Dan ini sesuatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat-tikrar yu'allimu asy-syuttar. Ada sebuah kata, mengulangi berkali-kali akan memberikan banyak pelajaran dan mudah untuk menghafalnya. Jadi sakinah, ketenangan. Yang kedua, sakinah adalah tambahan iman. Allah menambahkan iman di atas iman yang sudah ada. Itu sakinah. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah di hati mereka orang beriman agar menambah iman di atas iman mereka. Berarti sakinah membawa tambahan iman untuk kita. Itu manfaat majlis ilmu. Jadi yang pertama, hadiah pertama, menghadiri majlis ilmu, majlis zikir apa? Sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan rahmat. Adem kalau kita duduk di majlis ilmu. Terasa hatinya nikmat. Bahkan terasa lebih rileks. Tidak tenang, santai. Itu apa? Perasaan itu rahmat turun. Rahmat dari Allah. Jamaah sekalian, sungguh kita sangat membutuhkan rahmat Allah di setiap waktu, setiap saat. Beribadah, menjalani tugas, mencari nafkah rezeki. Kita dalam rumah tangga, kita mengurusi anak, mengurusi diri sendiri. Ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah SWT. Kalau bukan rahmat dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan salah satu yang menjaminkan rahmat adalah kita rutin menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Dan majlis ilmu, Bapak Ibu, jamaah sekalian, bukan hanya harus di masjid seperti ini. Anda bisa masing-masing bikin majlis ilmu di rumah. Tidak harus membuat, maaf saya kan orang kemampuannya terbatas, kalau saya bikin majlis ilmu di rumah, nanti gimana saya layani jamaah? Dah usah undang jamaah, majlis ilmu bapa, ibu, anak sama, sudah cukup, 3 orang, 4 orang sudah cukup. Suami, istri, 2 anak, duduk bersama-sama. Bapa buka Al-Quran, baca 1 ayat, ibu bacaan terjemahannya, sallallahu barak, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bobar. Itu majlis ilmu namanya. Majlis ilmu. Apalagi kalau kita duduk dengan niat betul-betul ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Besok ganti tugas, ibu besok yang bacain hadisnya. Boleh 1 hari 1 ayat, besoknya 1 hari 1 hadis. Ibu yang baca, besok tugasin anak. Dari situlah anak-anak boleh bisa belajar agama dan bisa berani mempelajari dan menggali sendiri ketika kita memberikan kesempatan. Jangan kita hanya aja yang jadi imam. Saya belajar bisa jadi imam sejak kecil karena kami di usia 5 tahun, 6 tahun ketika kami proses belajar Al-Quran, ayah kami suka mengajak kita salat duha berjamaah dan yang menjadi imam adalah anak-anak, adik-adik kita. Giliran saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, adik saya 2 rakaat, seterusnya. Setiap hari, bertahun-tahun, alhamdulillah sekarang 7 dari adik-adik saya jadi imam-imam di Tanah Suci. Didatangkan ke Indonesia, mereka masing-masing jadi imam. Dan ini tidak langsung datang turunnya jadi imam atau turun wahyu jadi imam, kun fayakun jadi imam. Terlatih sambil menjadi biasa, menjadi berani. Bahkan kami disediain mic, ada speaker. Ini pas di masjid, karena kami punya masjid di Madinah. Ketika jamaah mulai bobar, sudah kami kunci masjid. Kami hidupin speaker, tapi suara dalam, tidak ada suara keluar. Jangan sampai ini ada salat baru ini, nanti orang jamaah dengar. Pas kita tutup masjid, hidupin speaker di luar, dalam, kemudian saya jadi imam. Bisa merasakan, Masya Allah, ada suara, ada miknya, ada ini. Kadang-kadang ayah saya sengaja memberikan jubbah, ditambah sorban, ditambah jumbah. Ini benar-benar sudah kecil. Ini semua sesuatu usaha. Tidak akan datang kun fayakun menjadi semua jadi. Tidak bisa.
Allah melihat ada usaha ikhtiar kita, baru Allah akan membukakan jalan dan kemudahan agar bisa mendapatkan anak dan keturunan yang saleh-salihah. Ayah ibu saya bukan penghafal Quran. Ayah ibu saya bukan ulama. Ayah ibu saya bukan kiai. Ayah ibu saya tidak pernah belajar sekolah. Ayah saya belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya sama sekali tidak pernah sekolah. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Coba lihat, orang Arab aja tidak bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi coba bayangkan, dari ayah ibu, alhamdulillah melahirkan 12 anak, 9 laki 3 perempuan. 10 di antara mereka alhamdulillah karunia dari Allah penghafal Al-Quran 30 juz. Itu dari mana? Sekarang ayah saya bisa hafiz Quran, ibu saya alhamdulillah sekarang bisa hafiz Quran, yang menjadi gurunya anaknya sendiri. Sekarang kemarin ibu saya mendapatkan juara karena dia ikut sekalian belajar di salah satu sekolah ibu-ibu yang buta huruf. Disediakan satu sekolah khusus oleh pemerintah. Ibu saya pertama ikut belajar di rumah sama kita, di pagi hari belajar, karena kita pagi hari kan sekolah, dia pagi hari ke situ, ke sekolah mulai belajar apa, baca. Tak bisa sama sekali, bahasa tak bisa. Guru ni bilang ni mana tak bisa ibu saya. Tapi subhanallah, sekarang ibu saya ditugaskan menjadi guru di sekolah itu. Dulu belajar dari nol, dia sekarang menjadi guru. Dan juga sebentar menjadi penhafaz. Kemarin dapat sertifikat tamat hafal 15 juz. Sudah usia sekarang hampir mau 50 tahun. Tak ada sesuatu yang mustahil. Semua bisa dan berhasil kalau ada keinginan dan kemauan. Ini salah satu keberkah usaha. Bapak Ibu, kewajiban kita usaha ikhtiar. Berhasil, tidak berhasil, jangan difikirkan. Yang penting anda berusaha. Jangan anda berkata, aku sudah berusaha, kok tidak berhasil, sudah putus asa. Tidak boleh. Jangan menunggu hasilnya, tapi anda tunjukkan ikhtiar dan usahanya. Dan ini salah satu yang membantu kita selalu mendapatkan rahmat, majlis ilmu. Termasuk kita di rumah, bikin majlis ilmu, bawain pembantu, ada supir kita, ayo duduk sama-sama, ikut duduk bareng. Saya dapat hari ini amalan, saya dapat hari ini hadiah dari habis majlis ilmu. Sebarkan. Anda bisa jadi belajar ilmu dan juga mendakwa orang lain. Walaupun anda dakwain cuma satu amalan, itulah ilmu yang saya dapat. Saya tidak bisa banyak. Berarti kita terus bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, terutama keluarga kita. Yang tidak bisa kumpulkan dengan keluarga, alhamdulillah, sekarang aja kita duduk bersama keluarga tapi masing-masing punya handphone. Ayah ada di sampingnya, ibunya di depan TV-nya, anak masing-masing di kamar atau di ruang depan, tapi masing-masing punya handphone. Megang handphone, sibuk, tidak tabah muka. Kapan ditabah muka? Pas bangun tidur. Seharian, udah kesempatan, karena anak kita terlalu banyak megang handphone, share-lah amalan-amalan yang bermanfaat agar mereka bisa baca. Begitu kita share dan kirimkan, kita tanya, sudah amalkan belum nak? Ingatkan. Hadiah yang ketiga di majlis ilmu, wa haffathumul malaika. Allah hadirkan malaika di majlis kita. Saya berani bersumpah, ada malaika hadir di majlis kita walaupun saya tidak melihat. Saya tidak bisa pandangi malaika, tapi saya percaya dan yakin malaika hadir di majlis ini. Kenapa saya percaya dan yakin? Karena itu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang keempat, dan menurut saya yang keempat ini itulah yang termulia di antara semua hadiah. Karena ada 5 hadiah. Yang pertama, sakinah, dapat sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaika, dihadiri oleh malaika. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebutkan nama kita masing-masing. Kalau disebut nama kita oleh presiden, senang enggak? Gimana kalau disebut nama kita oleh Allah? Kenapa Allah berkenan sebut nama kita? Karena kita hadir di majlis ilmu dan majlis zikir.
Karena malaika yang turun hadir majlis ini tidak semua malaika. Masih ada di alam langit makhluk-makhluk yang lainnya kita tidak tahu. Ada malaika, ada para nabi, ada para syuhada, ada ulama, ada aulia, kita tidak tahu. Bagaimana bentuk hidup mereka, bagaimana kehidupan mereka, kita tidak tahu. Tapi yang kita yakini ada. Kalau kita hitungkan malaikat saja, miliaran malaikat ada di alam langit. Sampai ketika Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj, kata Rasulullah, ketika saya jalan di atas langit pertama sampai ke-7, saya tidak berani melangkah, harus pelan-pelan dan berhati-hati. Karena setiap langkah satu kaki, ada malaikat kanan kiri saya yang sujud, ada malaikat yang ruku', ada yang malaikat yang istighfar, ada malaikat yang tasbih. Cuba bayangkan, setiap satu langkah kaki ada malaikat, kata Rasulullah SAW. Belum lagi yang di Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah SAW, sekali tawaf ada 70,000 malaikat yang tawaf. Dan malaikat yang lain menunggu gilirannya. Ketika selesai mereka 70,000 tawaf, malaikat yang baru datang 70,000. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang sudah kesempatan tawaf satu kali, untuk menunggu gilirannya, sampai hari kiamat tidak sempat. Saking banyak malaikat yang tawaf. Satu kali tawaf 70,000 malaikat. Berarti miliaran, bahkan bisa triliun, kita tidak tahu berapa jumlah malaikatnya. Makanya ada di alam langit makhluk-makhluk Allah yang tidak diizinkan oleh Allah mereka turun. Memang ada malaikat yang ditugaskan turun ke bumi. Seperti ada malaikat yang menghadiri majlis. Sebagaimana malaikat ketika mendengar ada majlis zikir, majlis ilmu, menajak yang lain. Halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Ini malaikat saling menajak. Nanti saya akhiri dengan satu hadis yang indah, yang cukup panjang, tapi saya akan singkatkan betapa malaikat haus untuk menghadiri dan mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Padahal malaikat sudah suci, malaikat sudah mulia di sisi Allah, tapi begitu rasa hausnya mereka untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Makanya malaikat yang tidak hadir, makhluk yang tidak berkesempatan duduk di majlis kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama kita. Ada jamaah, bapa fulan, ibu fulana, menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Mereka ingin mengingat kepadaku, ingin belajar tentangku, ingin mendekatkan diri mereka kepadaku. Allah sebutkan nama-nama kita. Betapa mulianya kita jamaah sekalian. Sebab kita masih banyak dosa, masih banyak kotor, masih banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena berkat majlis ilmu dan majlis zikir, Allah masih berkenan menyebutkan nama kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, duduk 1 jam la an ajlisa sa'atan fi majlis ilmin khairul liya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Lebih baik duduk sesaat. Disebutkan dalam hadis sa'atun. Sa'atun bisa dikatakan 1 jam atau sesaat. Saya duduk di majlis sesaat atau 1 jam untuk mendapat ilmu bermanfaat, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada i'tikaf di masjidku 1 bulan. Cuba bayangkan. Ini bersabda Rasulullah SAW. Saking begitu mulianya, ini Rasul sendiri menyebutkan, aku memilih lebih baik aku duduk di majlis ilmu, majlis zikir sesaat atau 1 jam, jauh lebih mulia daripada i'tikaf di masjidku, kata Rasulullah SAW, selama 1 bulan. Berarti majlis ilmu lebih mulia daripada i'tikaf sendiri. Bukan i'tikaf di Masjid Trans, tapi i'tikaf di Masjid Nabawi. Juga Rasul sampai sebutkan, masjidku itu lebih baik di majlis ilmu daripada i'tikaf di masjidku. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya kita belajar. Apalagi kita beribadah, semakin ada dasarnya dan ilmunya, semakin mulia ibadah kita. Beda sama orang yang beribadah tapi tidak ada dasar dan tidak ada petunjuknya dan tidak ada dasarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah menyebutkan nama kita masing-masing kepada malaikat yang tidak berkesempatan turun ke bumi. Berarti semakin lama akan dikenal oleh malaikat. Semakin rutin hadir majlis ilmu dikenal oleh malaikat. Oh, ibu fulana, Masya Allah, rutin majlis ilmu, rutin majlis zikir. Yang terakhir,
diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, selepas majlis ilmu ini menjadi hadiah yang kelima yang saya akan sebutkan dalam hadis yang panjang. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dzikr. Allah memiliki malaika yang keliling, jalan-jalan. Ada malaikat tugasnya jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan ke Trans Studio atau ke mall. Terus jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan ke majlis ilmu, majlis zikir. Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha. Disebutkan mereka adalah suka berjalan-jalan untuk mencari ilmu, majlis ilmu dan majlis zikir. Kalau mereka menemukan satu majlis, mereka mengajak yang lain. Halummu ila hajatikum. Inilah kebutuhan kalian. Inilah yang kalian cari. Inilah kalian yang inginkan. Ayo sini. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Kalau kalian melihat taman-taman surga, mampirlah. Sahabat kaget. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Berarti selama kita duduk di majlis ilmu dan majlis zikir, seolah-olah kita duduk di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Halummu ila hajatikum. Ayo, malaikat menajak. Mari, inilah kebutuhan kami. Inilah yang kami inginkan. Menghadiri majlis ilmu. Begitu mereka selesai tugas, mereka naik. Dan saya menajak Bapak Ibu dan saya akhiri cerita yang terindah. Dialog antara Allah dan malaikatnya. Malaikat yang tugasnya keliling, jalan-jalan di bumi, mencari majlis ilmu, majlis zikir, mereka kembali ke bumi, ke langit. Allah bertanya dari mana mereka dan Allah lebih tahu dari mana. Tapi kenapa di sini bisa diterangkan cerita supaya menjadi pelajaran buat kita. Allah tanya sama malaikatnya dan Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukan oleh malaikat. Dari mana kalian? Malaikat menjawab, kami dari bumi. Apa yang kalian lakukan? Kami mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Dan kami menemukan satu majlis dan kami duduk di situ. Allah tanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di majlis ini? Mereka berkata, kalian menyebutkan namamu, mengagungkanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat, hamba-hambaku di majlis ini mengagungkanku, memuliakanku. Apakah pernah mereka melihatku? Sekarang saya bertanya, apakah pernah ibu bapa melihat Allah? Pernah bertemu Allah? Berjumpa dengan Allah? Cinta enggak sama Allah? Berkenan berzikir setiap saat? Menyebutkan namanya? Allah tanya sama malaikat, apakah pernah mereka melihatku? Kata malaikat, ya Allah tidak pernah melihatku. Melihatmu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikat, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih indah zikirnya kepadamu dan menyebutkan namamu. Apa yang mereka inginkan? Kata malaikat, mereka menyebutkan dalam doanya, memohon surgamu ya Allah. Allah bertanya lagi sama malaikatnya, apakah pernah mereka melihat surgaku? Kita belum pernah melihat surga Allah. Tapi begitu rasa rindu menjadi ahli surga. Siapa yang tidak mau jadi surga? Siapa yang tidak mau menjadi ahli surga? Siapa yang tidak mau duduk bersama Siti Aisyah bagi wanita-wanita? Bersama Siti Khadijah? Bersama istri-istri SAW duduk bareng? Bisa jalan-jalan di dalam surga-surga Allah. Walaupun tidak ada Tanah Abang di sana, tapi tidak apa-apa, bisa jalan-jalan kemana gitu. Duduk bareng, makan bareng, subhanallah, indahnya luar biasa. Bisa duduk bersama Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW, dan di situ nanti di surga, tidak ada ibadah lagi. Tidak ada ruku', tidak ada sujud. Tidak ada orang berkata, aku ingin tahajud. Pas selama di dunia saya suka tahajud, sekarang saya ingin tahajud. Tak akan muncul keinginan itu. Karena surga bukan tempat ibadah, tapi surga tempat balasan Allah atas usaha kalian selama di dunia. Makanya jangan sia-siakan waktumu di dunia ini. Karena ini lagi menghadapi ujian. Ujian nasional, ya bisa dikatakan nasional. Ujian, dan kita akan melihat hasil apakah naik kelas atau tidak nanti di dalam surga Allah. Makanya jangan sia-siakan waktunya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Kata malaikat, pasti akan jauh lebih merindukan surgamu ya Allah. Apa yang mereka takut? Allah bertanya lagi sama malaikat. Malaikat berkata, hamba-hambamu takut disiksa di dalam neraka. Takut neraka? Kau takut sih? Imam pernah lihat neraka? Pernah mampir ke sana? Mau mampir? Sebentar. Biar dirasain. Saya sering perhatikan ketika ada seorang imam berdoa, sampai panjangnya doa makmum pada